Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia dengan Bu Nur Kasanah. Pagi ini kita bertemu di kelas 10 akuntansi untuk membahas materi disintegrasi bangsa. Sebelum kita membahas tentang disintegrasi bangsa, perlu kita ketahui apa integrasi nasional itu sendiri. Integrasi nasional merupakan penyatuan bagian-bagian berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Nah, kita lihat bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang besar, di mana bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, kemudian bahasa, dan juga budaya. Dengan adanya berbagai macam perbedaan yang negara kita miliki. Oleh sebab itu, Indonesia sangat memerlukan proses integrasi nasional untuk menyatukan masyarakat yang beragam tadi. Kemudian sekaligus kita juga menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa itu bisa terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang dimiliki oleh negara kita. Salah satunya adanya paham etnosentrisme. Apa etnosentrisme? Yaitu paham yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya dari suku bangsa lain. Sekarang silakan kalian simak peta konsep yang Ibu buat sekarang, yaitu masuk ke dalam bab 1, yaitu masalah disintegrasi bangsa. Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Di mana kalian bisa lihat terjadi berbagai macam pergolakan di dalam negeri antara tahun 1948 sampai dengan 1965. Dalam pergolakan tersebut ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya pergolakan, di mana yang pertama yaitu adanya peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ibu akan menjelaskan satu persatu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Di antaranya yang pertama yaitu adanya pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun, di mana terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musa dan Amir Syarifuddin, di mana disebabkan dengan adanya awal pemerintahannya Amir Syarifuddin yang berniat ingin mendirikan negara komunis. Jadi tujuannya yaitu meruntuhkan Republik Indonesia yang merupakan hasil dari proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan ingin diganti dengan ideologi komunis. Kemudian untuk cara mengatasinya, akhirnya G3 pemberontakan PKI yang ada di Madiun ini bisa ditumpas, yaitu dengan cara yang pertama
Soekarno-Hatta melalui pidatonya memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau PKI yang dipimpin oleh Musso. Kemudian yang kedua yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto dan Sungkono untuk mengerahkan pasukan TNI Madiun yang berhasil direbut pada tanggal 30 September 1948. Kemudian yang kedua yaitu adanya pemberontakan DI-TII. DI-TII yang berada di Jawa Barat itu terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949, yaitu tokohnya Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Di mana yang terjadinya pemberontakan DI-TII ini disebabkan oleh karena adanya penolakan dari Kartosuwiryo terhadap perjanjian Renville, di mana mengharuskan TNI yang ada di daerah kantong hijrah harus hijrah ke Yogyakarta. Kemudian pada waktu itu Kartosuwiryo itu berada di Jawa Barat dan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau yang disebut dengan NII. Tetapi akhirnya alhamdulillah pemberontakan DI-TII ini bisa segera diatasi oleh pemerintah, oleh TNI, di mana melalui operasi militer tanggal 27 Agustus 1949 dengan operasi Baratayuda. Kemudian yang ketiga yaitu adanya gerakan 30 September 1965. Gerakan 30 September 1965 yaitu terjadi pada tanggal 30 September 1965, di mana dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila, di mana mereka mempunyai tekad ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis. Kemudian akhirnya PKI itu sudah dinyatakan sebagai partai terlarang dan dibubarkan ya. Jadi ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 tanggal jam 3 dini hari, di mana PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Aidit dan kemudian berhasil membunuh 7 perwira tinggi, di mana pemberontakan PKI di sini bisa ditumpas melalui penginsyafan kesatuan-kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI, kemudian merebut RRI dan kantor besar Telkom yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo, kemudian adanya gerakan pembersihan tokoh-tokoh yang terlibat. Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditandatangani oleh pengemban Super Semar yaitu Letjen Soeharto ya, yang kemudian menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966. Kita masuk pada peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama di sini yang kita bahas terlebih dahulu ada pemberontakan APRA. Tujuan pemberontakan APRA apa? Yaitu untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia. Kemudian untuk gerakan APRA di sini dipimpin oleh Kapten Westerling. Kemudian akhirnya pemberontakan dari APRA ini berhasil ditumpas melalui 2 cara. Untuk pemberontakan anti ASIS di sini terjadi tanggal 5 April 1950, di mana disebabkan karena adanya tuntutan dari pasukan bekas Kenil yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur.
Tetapi akhirnya pemberontakan dari peristiwa Andi Aziz di sini bisa diatasi dengan dua cara. Untuk peristiwa Andi Aziz di sini itu dipimpin oleh Andi Aziz. Untuk pemberontakan Republik Maluku Selatan ini dipimpin oleh Sumokil, di mana terjadi tanggal 25 April 1950, disebabkan bahwa keinginan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri. Pertama yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang biasa disingkat dengan PRRI, itu merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan tanggal 15 Februari 1958 oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Persoalan negara federal dan BFO, di mana tujuan utamanya yaitu konsep negara federal yang ingin diterapkan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.